Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Agustus yang berbahagia. Karena bulan ini adalah bulan kemerdekaan seperti yang telah viral di media sosial. Namun mengapa dikatakan berbahagia? Bukankah sekarang ini pandemi melanda seluruh dunia? Begitu banyak orang yang terkurung di rumahnya, tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, tidak merdeka seperti dahulu. Kendati demikian, saudara-saudaraku, saya yakin bangsa Indonesia akan tetap memperingati dan merayakan kemerdekaannya. Sebagai bukti bahwa semua orang senang kemerdekaan dan merindukan kemerdekaan. Tidak ada seorang pun yang mau dijajah orang lain, apalagi sampai dikurung di rumah. Itu sebabnya di malam ini firman Tuhan Yesus kembali mengingatkan tentang kemerdekaan yang sejati. Itulah tema firman Tuhan di malam hari ini, kemerdekaan yang sejati. Sebab sesungguhnya ajaran Injil sepenuh menjanjikan kemerdekaan yang seperti itu. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan Yesus yang terkenal itu. Untuk selanjutnya diuraikan dengan memakai contoh dari umat pilihan Israel sesuai dengan ajaran Injil tentang kemerdekaan yang sejati. Mari kita periksa ayat-ayatnya, saudaraku, dari kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan Yesus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, inilah Injil sepenuh tentang kemerdekaan yang sejati. Semoga lewat firman tengah minggu ini, kita sungguh-sungguh dapat mengerti kebenarannya, sehingga dapat berbuah di dalam kebenaran itu untuk menikmati kemerdekaan yang sejati. Di dalam ayat 36, Yesus Kristus menjelaskan definisi daripada kemerdekaan yang sejati, yaitu benar-benar merdeka. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semua negara di dunia ini punya hari kemerdekaannya masing-masing. Contoh tanggal 17 Agustus nanti adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun ketika pandemi datang di seluruh dunia, orang jadi tidak merdeka lagi. Upacara kemerdekaan pun jadi berbeda. Tuhan Yesus mengetahui semuanya itu. Masalahnya sekarang, apakah umat manusia di dunia ini sadar bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah mereka menyadari hal itu? Bagaimana dengan kita sendiri? Saudaraku, dulu-dulu ketika kita membaca ayat-ayat Yohanes 8 ini, sesungguhnya kita belum benar-benar memahami kebenarannya. Tetapi sekarang, setelah pandemi datang, kita pun sadar akan kebenaran firman Tuhan Yesus ini. Terbukti sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar merdeka dari COVID. Ternyata COVID-19 ini ada juga hikmahnya, yaitu untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus. COVID-19 adalah tanda zaman yang menyatakan bahwa Yesus itulah kebenaran. Dan Yesus akan menyatakan dirinya di awan-awan. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena sampai hari itu begitu banyak umat manusia yang masih belum mengenal, yang masih belum mengerti
kebenaran yang memerdekakan, apalagi mengakuinya. Semuanya pada sibuk dengan kemerdekaannya masing-masing sampai datanglah COVID dan menjajah seluruh dunia ini. Siapakah yang sanggup untuk memerdekakan dunia ini? Saudara-saudaraku, hanya Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang memerdekakan. Moga-moga kita dan keluarga sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Tuhan Yesus berfirman di hari ini dalam ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Inilah intisari renungan kita, saudara-saudaraku, bahwa kemerdekaan itu datangnya dari kebenaran, yaitu mengenal kebenaran, mengerti kebenaran. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Ayat 31 tadi mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Perhatikanlah kata tetap. Inilah kata kunci untuk firman Tuhan di hari ini. Kunci untuk menuju kepada pintu kebenaran, membuka pintu kebenaran. Kita akan menerjemahkan kata tetap ini dengan dua pendekatan. Pertama, sesuai dengan terjemahan aslinya atau dalam bahasa Alkitab. Dan yang kedua, sesuai dengan terjemahan umum atau dalam bahasa sehari-hari. Kita mulai dengan pendekatan yang pertama, saudara-saudaraku, yaitu sesuai dengan bahasa Alkitab. Terjemahan Alkitab King James untuk kata tetap di sini adalah continue atau berkelanjutan. Maka ketika Yesus Kristus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maknanya ialah jika kita berkelanjutan di dalam firman Kristus. Jikalau kita berkelanjutan di dalam ajaran Kristus. Itulah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan Yesus berfirman, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara-saudaraku, dengan kita memastikan diri menjadi murid firman Kristus atau ajaran Tuhan Yesus, sesungguhnya kita sudah mempersiapkan diri dengan benar untuk menikmati kemerdekaan yang sejati. Itulah kesimpulan yang pertama. Pastikan kita sekeluarga adalah murid-murid firman Kristus. Pendekatan atau metode yang kedua ialah dengan terjemahan sehari-hari. Kata tetap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menetap. Menetap atau tidak berpindah-pindah. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa terjemahan ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang kita baca tadi. Tertulis dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudaraku, saya bacakan ayat 33 sampai ayat 36. Jawab mereka, yaitu umat pilihan Israel, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ternyata saudara-saudaraku, ajaran Yesus Kristus tentang kemerdekaan yang sejati, selain memotivasi diri kita untuk tetap menjadi murid-murid kebenaran Injil, ternyata ajaran ini juga memakai contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap di dalam firman Kristus atau tetap dalam ajaran Kristus itu adalah ibarat seorang anak yang tetap tinggal di dalam rumah. Tetap tinggal di dalam rumah, inilah yang kemudian harus kita mengerti apa itu rumah. Kita akan memahaminya, saudara-saudaraku, dengan membandingkan kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan kehidupan umat pilihan Israel. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Yesus berkata-kata
dengan umat pilihan Israel, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya dan yang mau datang kepadanya, bahwa untuk benar-benar merdeka, mereka harus menetap di dalam rumah, seperti seorang anak yang tetap tinggal di dalam rumah. Anak di sini tentu saja adalah keteladanan daripada Yesus Kristus, ketaatan daripada Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudaraku, keteladanan atau ajaran daripada Yesus Kristus ini akan menjadi jaminan untuk kemerdekaan yang sejati. Kita juga tadi membaca bahwa Yesus Kristus memperingatkan orang-orang Yahudi tentang kehidupan atau perilaku mereka di masa yang lalu yang begitu kelam. Sampai Yesus Kristus datang ke tengah-tengah bangsa Israel, kehidupan mereka masih tetap kelam karena bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nyatalah bahwa bangsa Israel selalu terjajah dan tertindas karena mereka tidak mau tetap tinggal di dalam rumah. Apa itu rumah? Saudara-saudaraku yang berbahagia, seperti kita bangsa Indonesia, negara Israel juga mempunyai hari kemerdekaannya, yaitu tanggal 14 Mei 1948. Kalau dipikir-pikir agak aneh juga ya saudara-saudaraku, sebab mereka adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Tuhan, tetapi mengapa bangsa Indonesia merdeka lebih dahulu tahun 45? Tetapi saudara-saudaraku, seperti yang telah disampaikan di awal, hari kemerdekaan itu tidak sama dengan kemerdekaan yang sejati. Apalagi sejarah menulis bahwa negara Israel ini sekarang menerima kemerdekaan berdasarkan mandat PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan sebutan Resolusi 181. Resolusi 181 itu isinya adalah memperkenankan orang-orang Israel yang tersebar di seluruh dunia untuk berkumpul dan mendirikan negara. Namun harus berdampingan dengan orang-orang Arab atau orang-orang Palestina, sehingga tanah Kanaan itu harus dibagi dua. Termasuk juga kota Yerusalem harus dibagi dua. Padahal kita tahu sebelumnya Tuhan berjanji untuk memberikan seluruh tanah Kanaan itu kepada umat pilihan Israel. Maka saudara-saudaraku, kalau kita mengingat perjanjian Tuhan itu, hari kemerdekaan umat Israel yang sejati itu sesungguhnya adalah Paskah, yaitu ketika mereka keluar dari rumah perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Kita menulis, saudaraku, bahwa kemerdekaan sejati orang Israel itu bukanlah didapatkan berdasarkan perjuangan atau perang kemerdekaan, melainkan semata-mata karena penggenapan perjanjian Tuhan. Itulah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Hanya umat yang berpegang kepada perjanjian itu yang dapat menikmati kemerdekaan yang sejati. Contohnya adalah Yosua dan Kaleb yang benar-benar merdeka seumur hidup mereka. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kepada kita, umat Kristen, perjanjian itu telah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi perjanjian baru. Itulah Injil sepenuh. Maka marilah kita dan keluarga mempersiapkan diri dengan tetap menjadi murid-murid Injil sepenuh yang tetap berpegang pada perjanjian baru. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku, Matius 9 ayat 17. Demikian firman Tuhan Yesus. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Apa maksud daripada perumpamaan ini, saudara-saudaraku? Di sini Tuhan Yesus mengumpamakan perjanjian baru sebagai kantong kulit yang baru.
tempat untuk menyimpan anggur yang baru. Maka saudara-saudaraku, kalau perjanjian baru itu adalah kantong kulit yang baru, berarti perjanjian lama adalah kantong kulit yang tua, saudara. Nah, anggur baru ini, saudaraku, tidak bisa disimpan di dalam kantong kulit yang tua. Karena dengan demikian, kedua-duanya akan sia-sia. Kantong kulitnya pecah, anggurnya pun tumpah. Maka saudara-saudaraku, perjanjian baru itulah yang menjadi kantong yang tepat untuk anggur yang baru. Dengan perkataan lain, perjanjian baru itulah yang dimaksud dengan rumah untuk kita menetap kalau kita mau menjadi anggur yang baru. Firman Tuhan Yesus katakan, maka terpeliharalah kedua-duanya. Maukah kau menjadi anggur? Tinggallah di dalam Injil sepenuh. Maka kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Benar-benar merdeka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Terlebih dahulu, mari kita angkat pujian. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa atas Tuhan pimpinan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Sungguh Engkau Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Tiada yang lain yang baik selain Engkau. Bapa, firman Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dipuja, yang layak disembah. Terima kasih Bapa, kami rasakan hadirat-Mu ada di dalam ibadah kami di malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, di sana ada hadirat-Mu menjamah seluruh umat-Mu yang Tuhan mengikuti ibadah tengah minggu di malam hari ini. Mari Bapa di dalam surga, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu memancar ke kiri, ke kanan, ke belakang Tuhan, ke sekeliling tetangga-tetangga kami, agar Tuhan kuasa-Mu boleh menjamah dan melembutkan hati mereka, sehingga mereka pun boleh datang kepadamu bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat lawatan-Mu, yaitu lewat firman-Mu di malam hari ini, kemerdekaan yang sejati. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan, bimbing kami, agar kami tetap Tuhan Yesus Kristus menjadi murid Injil sepenuh-Mu. Ya Bapa, teguhkan hati kami, agar kami tetap Tuhan berpegang pada perjanjian-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, agar kami Tuhan tetap berkelanjutan, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, untuk Tuhan berbuah dalam kebenaran-Mu dan menikmati kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau datang Tuhan kepada sidang jemaat-Mu ini, Gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Mari Bapa di dalam surga, Engkau menjamah umat-Mu, ya Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya, rumah tangga demi rumah tangga. Kau yang kiranya memulihkan Tuhan sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, ya Bapa di dalam surga, karena Engkaulah satu-satunya yang memiliki kuasa, yang memiliki wewenang untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, menyembuhkan segala penyakit-penyakit kami di dalam nama-Mu yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah gereja-Mu, Bapa, Gereja Betel Injil sepenuh, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, pos PI-nya, PPA-nya. Bapa di dalam surga, pulihkanlah Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, terutama Tuhan hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar mereka semakin layak Tuhan untuk Tuhan menyuarakan, menyampaikan Tuhan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Terutama Tuhan, Kau melawat Ibu Gembala kami yang sudah tua, biar di masa tuanya ia berlimpah Tuhan dengan kasih sayang-Mu yang tercurah daripada-Mu. Ya Bapa, biar senantiasa ia boleh ada di dalam gendongan-Mu Tuhan, menikmati ketentraman, menikmati damai dan sejahtera, penjagaan dan perlindungan, terutama menikmati urapan-Mu, sehingga Tuhan boleh menjadi alat-Mu memberitakan Injil-Mu setiap pagi.
Terima kasih Bapa, lawat Tuhan sidang jemaat-Mu, terutama Tuhan umat-Mu yang berkekurangan, para janda-janda miskin, ya Bapa, para anak yatim, yatim piatu. Engkau yang memelihara kehidupan mereka, Engkau yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Demikian juga generasi muda kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apabila sudah umurnya cukup, Tuhan, untuk berumah tangga, Engkau pertemukan, Tuhan, dengan jodoh yang sepadan. Mereka yang sudah menjalin hubungan, mari terangi dengan kasih, karunia, dan kebenaran menuju satu pernikahan kudus. Mereka, Tuhan, yang sudah siap untuk menerima pemberkatan nikah, kiranya Engkau memberikan kelegaan, kiranya Engkau memberikan pertolongan, kiranya Engkau memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga bawakan saudara-saudara kami yang lemah dan sakit. Mari ulurkan tangan-Mu Tuhan, dengan bilur-bilur darah-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk berita yang kami dengar, untuk Tuhan kesembuhan Tuhan Mama Yosafat. Mari Tuhan Engkau memulihkan Tuhan dengan sempurna. Demikian juga seisi keluarganya. Engkau persatukan di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Demikian juga dengan kabar bergembira Tuhan Yesus akan kehadiran seorang putra di tengah-tengah keluarga Tuhan Yesus Kristus, Bapak Rumah Horbo. Bapa, biarlah anak ini menjadi anak penghiburan. Biarlah anak ini menjadi saluran berkat-Mu. Tumbuh kembangnya Tuhan ada di dalam pimpinan-Mu. Demikianlah seluruh anak-anak kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau memimpin kehidupan mereka oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga Bapa, tumbuh kembang mereka Tuhan, boleh Tuhan semakin Tuhan tertib di dalam kebenaran-Mu. Serta mereka Tuhan boleh diluputkan dari serangan-serangan roh-roh jahat di udara, terutama penyakit-penyakit berbahaya di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga Bapa di dalam surga boleh melawat gereja-Mu, gereja Bethel Injil sepenuh di seluruh Indonesia. Umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, terangi hati dan pikiran mereka Bapa di dalam surga, untuk dapat melihat Injil sepenuh-Mu sebagai ajaran keselamatan yang sempurna yang daripada-Mu. Persatukan kami Tuhan sehati sepikir di dalam ajaran-Mu, di dalam Injil sepenuh-Mu. Persatukanlah kami Tuhan juga dengan seluruh saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami, baik dari pihak suami, baik dari pihak istri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dipersatukan Bapak menjadi satu jemaat gereja Bethel Injil sepenuh. Bagi-Mu tiada yang mustahil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan sekarang Bapa, bawakan di dalam doa kami umat pilihan-Mu bangsa Israel. Tercurahlah kasih dan sayang-Mu kepada umat pilihan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati para penginjil-penginjil yang ada di sana. Urapi mereka Bapa agar melewat hamba-hamba-Mu, para penginjil-penginjil-Mu. Engkau mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya berita Injil sepenuh meluas di sana, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Demikianlah halnya dengan pemerintahan di sana, pemimpin-pemimpin di sana. Terangi hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka tersadar bahwa Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Hanya Engkau satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kota Yerusalem. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat, memenuhi kota Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti-nanti kedatangan-Mu. Demikianlah halnya juga dengan bangsa negara Indonesia ini. Kami mohonkan Tuhan belas kasihan-Mu, ya Bapa di dalam surga, pertolongan dan pembelaan-Mu bagi bangsa negara kami. Lindungilah Tuhan, dan luputkanlah dari berbagai macam bencana-bencana. Tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Berkati penginjilan-penginjilan di Indonesia Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu agar melewati penginjil-penginjil-Mu itu Tuhan. Engkau mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biar berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin. Kami Tuhan berdoa kepada-Mu, pimpinlah para petobat-petobat baru, pimpinlah para murtadin itu, pimpinlah dengan Injil sepenuh-Mu. Terima kasih Bapa. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden sampai Tuhan ketua-ketua rukun tetangga, dari pusat sampai daerah. Terangi hati dan pikiran mereka, beri mereka hikmat Tuhan, beri mereka Tuhan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih, persaudaranya rukun yang Kau kehendaki, agar bangsa ini boleh diberkati,
Tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambahkanlah juga Bapak saksi-saksi iman-Mu di dalam tubuh pemerintahan kami. Dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami, Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Satu hal lagi kami mohon kepadamu, pertolongan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Dr. Terawan. Kau menolong dia Tuhan dalam penelitian vaksin Nusantara. Ya Bapak, kiranya kuasa-Mu turut campur bekerja agar bangsa Indonesia boleh memiliki vaksin sendiri. Biar Bapak Terawan Agus Putranto dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini. Biarlah Bapa, kiranya Tuhan sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, dan biarlah kami boleh dibangkitkan besok pagi dengan kuasa kebangkitan-Mu Bapa di dalam surga, untuk Tuhan kembali Bapa beraktivitas bersama-sama dengan Engkau di dalam naungan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menyempurnakannya. Sebab semua hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami bertekun di dalam doa yang Engkau ajarkan. Oleh karena itu di dalam nama-Mu, kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.